Selamat datang kembali di Bego Teknologi di Selasa. Tiap hari Selasa. Kayak ada yang salah. Iya, ada yang salah ya. Dan buat teman-teman yang kemarin merayakan Natal ya, kami mengucapkan boleh nggak sih? Boleh lah. Ya gitulah pokoknya selamat liburan aja. Iya, lo kan boleh. Iya, boleh. Iya. Ya, selamat liburan buat teman-teman yang liburan Iya, gitu. betul. Dan sebentar lagi juga kita bakalan tampil nih ya buat kalian-kalian yang penasaran untuk gadget of the year dari kita ya. Iya, di Best Indo Tech. Gila, Iya, kita akan ada di satu video bersama Gadgetin. Jangan sebut dulu. Oh, disebut siapa tau nggak jadi. iya, Kan tentu kan ya. iya, Iya, pokoknya kita takutnya ada di situ gitu ya. Tiba-tiba Sebenarnya kita pede aja gitu ya. Cuman tiba-tiba ya dulu nggak ada. Itu dikat ya. Udah ngapain sih orang gitu? Dikat aja. Kacau. Jadi kan stay tune aja ya best gadget dari kita. Tapi ya untuk berita dan gosip minggu kali ini sebenarnya cukup panas ya di ending tapi itu. Jadi tunggu aja. Iya, cuman diawali dengan ya produk-produk baru dari brand handphone seperti biasa ya. Dari OnePlus ya, udah mulai muncul bau-bau dari OnePlus 11 penerus OnePlus 10. Iya. Bener. Yang mana ini menarik, pertama dia menggunakan 8 Gen 2 yang otomatis karena dia flagship juga, dan dia udah membawa dua jenis OS-nya. Seperti yang Gen 10 juga, iya bener yang generasi 10-nya ini dia pakai ColorOS 13 dan Android 13 untuk di region Cinanya. Sedangkan yang global yang bakal dijual di global ya, itu dia udah menggunakan Oxygen OS. Wah, ini tuh menarik banget bro, karena pernah datang ke kita 10 Pro ya kalau nggak salah kan. Iya. OnePlus 10 Pro itu bagus banget, cuman yang kali ini sih yang gua sayangkan dia kenapa harus lebih lebar doang sih. Iya, agak lebih lebar dan untuk desain kameranya itu agak unik menurut gua. Aneh sih menurut gua. Iya, agak bingung ya arahnya kemana sebenarnya. Iya, DNA-nya tuh mau dibuat apa gitu. Padahal ini udah disokong sama si Oppo gitu. Iya, udah diinvest. Masa lu gak ada yang brainstorming sih kayak ini kayaknya kurang nih. Gak ada kayaknya tuh ya. Kayak belum bisa kayaknya. Belum bisa kayaknya. Dananya habis buat akhir tahun ini. Gitu. Bukan lagi tahun buat liburan lu Iya. semua lu. Tapi menarik nih kameranya ini sih ya, untuk ininya konfigurasinya mantap-mantap. Pertama dia udah pakai Hasselblad ya. Wah, iya itu cakep Udah pakai banget, Hasselblad tuh bro. bagus ya. Dan ini konfigurasinya dia tuh pakai 48 megapiksel main kameranya. Terus ultrawide itu di 50 megapiksel, dan juga untuk teleskopnya, telefotonya itu di 32 megapiksel. Gede-gede semua. Gede-gede semua. Di mana ini pokoknya harusnya sih kita punya ekspektasi yang sangat tinggi kan. Yes. Karena Hasselblad di OnePlus 10 Pro kemarin tuh cakep banget. Ya, Gila. benar. Iya gila, bener-bener cakep banget dan bener-bener bikin gua kayak gua harus punya ini sih. Itu Iya. karena cakep sih, itu mantep banget. Ya cuman kapan masuk Indo lagi nih gitu. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalian pengennya masuk Indo atau nggak harganya lebih murah gitu ya, ada juga nih dari brand Realme. Wah, itu ya. Ini Realme Neo Realme GT Neo GT. Realme Neo GT5 Realme Neo GT5. itu ya, gue balik-balik gue. Iya. Ini dia udah mulai dipamerin juga nih ya. Mana ini penerus dari GT Neo 3 ya. Yang mana kan GT Neo 3 itu kan bisa ngecas 150 watt. 150. Sekarang GT Neo 5 itu bisa ngecas sampai 240 watt. Jadi Android tuh selain mau gede-gedean SoC gede-gedean watt sekarang gitu. Gila. Yang Gila. kemarin aja tuh klaimnya ya 150 tuh ngecas cuma 5 menit. Itu berapa persen ya? 5 menit. Kalau nggak salah 50%, 5 menit. Gila. Ini gimana nih tiba-tiba 240 watt gitu ya? Iya, gue sih nggak tahu ya untuk jangka panjang. Gue nggak tahu sih. Pertama kali fast charging tuh di kapan sih? Lu tau nggak? Nah, sebelum Covid lah. Gue ya. Gua lupa. Gue nggak tahu sih untuk jangka panjangnya. Tapi sih gue pakai ini 67 watt tuh sekarang udah mulai ngurang-ngurangin. Nah. Karena efeknya nih, ini dari ini pengalaman gue ya. Efeknya itu adalah kalau lu pakai 67 watt mulu, entah kenapa baterai lebih cepet habis aja gitu. Oh iya. Iya, gue nggak tahu sih. Mungkin karena panas kan. Gue nggak Oh, iya. tahu juga sih. Gue nggak paham gitu. Ini siapa tahu gue yang salah kan. Jadi gue Iya. sekarang sih beralih ke 18 watt aja sih. Iya sih, sebenarnya gue juga dengerin dari yang reelsnya Om Deddy Jagat Review tuh, dia ngomongin soal itu juga Iya. gitu. Sebenarnya watt besar sebenarnya oke gitu ya. Cuman itu dia bakal berpengaruh sama umur si handphonenya. Iya, umur sih. Ya itu karena ada yang nanya kenapa Samsung yang baru nih nggak sampai wattnya tinggi gitu. Nah, kata dia, ngapain tinggi ini nih? Nah, jadi ini sebenarnya ada plus minusnya Iya gitu. gitu. Kalau gue pribadi sih udah ke 18 watt ya, kecuali lu buru-buru baru. Nah, iya, memang kalau fast charging itu dibutuhkan emang kalau lagi ini ya. Lagi kayak buru-buru, lagi gitu. hektik gitu, udah hapus. Iya.
Malah bahaya sebenarnya kalau cas cuma berapa menit pakai nggak benar-benar nggak kelar main handphone itu kan. Oh iya. Nah itu dia. Cuman nih yang menariknya lagi selain dari pengecasan 240 watt, dia ini juga membawa SoC flagshipnya, yaitu 8 plus Gen 1. Bagus sebenarnya. Kenapa nggak 8 Gen 2? Nah, gue yakin lu di situ ya. Ekspresi lu di situ. Karena 8 Gen 2 itu porsinya untuk si Realme GT Pro. Beda lini. Iya, kemarin GT Pro 2 itu pakai yang Gen 1. Mungkin nanti yang ketiga pakai Gen 2. Gitu ya. Iya. Jadi kita tunggu aja. Setidaknya untuk di harganya yang harusnya masih mid upper gitu ya, tengah ke atas dikit, ini masih worth it. Iya, worth it sih. 8 plus Gen 1 itu masih dipakai di mana-mana gitu kan. Kayak kemarin kita lihat di flipnya si Oppo kan. Itu masih bagus, itu keren banget. Iya, masih bagus emang. Dan juga bingung kalau misalnya mau pakai Gen 2 mau nyari apanya. Soalnya ray tracing. Iya, karena beberapa HP yang kita dengar 8 Gen 2 tidak ada tuh RT. Gak ada tuh stabilizer yang horizon gitu, gak ada. Endingnya cuma gede-gedean Antutu doang. Belum kali ya. Update dulu kali ya. Update dulu. Iya, update dulu. Kita mesti sabar. Sabar gitu ya. Baru cuma itu doang. Iya. Yang pemain besarnya belum. Belum ya. Kayak Samsung belum ada. Waduh, Samsung yang karena Samsung nggak ada. Aduh, ini sebenarnya bridging. Gue udah siapin bridging sebenarnya. Samsung nggak ada ya. Gini loh, jadi kita sekalian beralih ke Samsung. Gitu. Jadi sepertinya tahun depan Samsung bener-bener akan berdarah-darah nih. Oh, kenapa tuh? Karena selain S23-nya tidak pakai Exynos lagi, di mana itu ada ciri khas Samsung ya kan? Yoi. Ternyata dia tidak membenahi yang namanya service center. Boleh nih lo ke Facebook nih cari SC Samsung, udah gitu doang. Yang keluar marah-marah semua, bro. Gak beres nih Samsung nih. Dari awal kita udah ngomong gak usah yang masalah Cyberlight kan. Tidak ada peningkatan gitu. Mana nih Samsung nih? Sebenarnya nih Ger, maksud gue permasalahan service center itu udah umum, gak cuma di Android Samsung doang, bahkan lain pun juga begitu. Cuman masalahnya yang jadi concern gue ini untuk permasalahan di Z Fold. Ini salah satu handphone flagshipnya Samsung yang mana tuh harusnya jadi super priority. Lu udah beli 20 jutaan untuk buat handphone, masa kualitas pelayanannya sama kayak lu beli sejutaan? Iya, ini belajar dari bank ya kan. Orang yang ngendep duitnya 1M itu beda loh pelayanannya. Nah itu dia, itu yang mestinya harus diberikan pelajaran nih untuk ininya nih karyawan-karyawan. Tapi untuk ceritanya gimana Ger? Ini dia ya. Jadi di komunitas itu ada yang cerita soal inilah namanya Mas Akbar Murdani, cerita soal Z Fold 4-nya dia itu mau klaim soal, jadi tuh katanya di layarnya itu kayak ada garis-garis lah gitu. Dia bilangnya gitu kan. Lah dia mau klaim lah katanya. Endingnya dipindahin lah pokoknya ada klaim nih, terus gak bisa. Udah pokoknya gak bisa gara-gara ada kayak ada kayak den lah gitu ya, bisa dibilang ya. Walaupun perdebatan juga itu den atau cuman kayak goresan aja. Nah, disitulah dia marah-marah, bro, dengan power dia adalah moderator sebuah komunitas Facebook yang besar. Kamu Samsung main-main orang kayak gitu. Aduh, kacau deh. Dan gak cuma itu aja, beberapa post juga yang gue liat sih kayak A71 gitu kan. S20 masih bener tuh, masih kayak endingnya tuh diarahin ini kesalahan user. Aduh, jangan gitu dong. Sebenarnya unik ya, masalahnya itu di bagian layar itu ada sebuah garis, tapi di permasalahannya itu ada sebuah tompel di bagian bodinya, yang mana itu bukan bagian layar ya. Bukan. Tapi nih si Samsung menolak karena hal itu. Cuman jatuhnya kan gue lihat di ceritanya si Akbar ini dilempar ke SC lain atau dianya ke SC lain. Dia ke SC lain. Ke SC lain buat ngedebatin, ternyata diterima, tapi ujung-ujungnya juga mendapatkan info yang kurang menyenangkan, ya kan? Iya, info yang kurang menyenangkan. Dan update-nya sekarang, tadi gue chat, dia akhirnya beneran diklaimnya akhirnya bisa nih. Cuman dia tetap bayar sekitar 1,9 dan itu udah kayak potongan dari 6,9 juta gitu. Yes, jadi untuk mengganti layarnya itu dia harus membayar 1,9 juta. Jadi di mana namanya itu sebuah garansi, asuransi. Walaupun emang dia bilang, "Bang, garis bawahin Bang, gua nggak pakai Samsung Care," katanya gitu biasa aja. Karena Samsung Care kan kalau lu search Samsung Care nih di sebuah website namanya apa tadi namanya? Yang canggih.com ya. Lu boleh lihat tuh Samsung Care tuh, dan lu lihat komennya. Komennya ini yang lucu, bro. Komennya adalah 2 orang doang nih, 2 orang doang. Marah-marah semua. Satu tuh yang parah banget bilang ini penipuan. Gila ya.
Enggak, maksudnya gini loh Samsung ya. Gini nih, kita tuh nggak ada isu sama brandnya. Benar. Z Fold itu tuh adalah daily drivernya seorang Denny Irvan. Gitu Iya, kan. dan itu sebuah handphone lipat yang udah mateng menurut Udah gua. mateng banget, lu bisa ngevlogging, bisa kerja, lebar bagus, udah kenceng lah. Banget. Udah paket lengkap gitu. Iya. Cuma nih ya, tolonglah. Service centernya tolonglah gitu lah. Bedakan mana di teknologi dan instansi pemerintahan gitu ya. Gila loh, sebenarnya ada satu ini cuma panjang banget sih. Udahlah, pokoknya dia ribet. Pokoknya dia gini nih, orang-orang itu males dengan birokrasi yang panjang. Betul. Gitu doang. Jadi kalau lu masih minta datanya mana Kak, kita itu regis tuh pakai KTP. Di situ tuh ada namanya tuh, build numbernya. Iya. Langsung masuk ke database lu kan tinggal lihat. Harusnya dong, nggak usah harus kita input juga dong. Ya gitu. Seperti itulah pokoknya. Cuman ya kayak gitu udah hal sangat wajar kayaknya ya. Iya, gitu ya Samsung. Jadi gitulah, pokoknya Samsung kalau bener-bener SC-nya itu nggak dibenerin sih, menurut gua lu agak bahaya sih. Iya. Gitu sih. Itu tuh kayak kata lu di sini. Iya. The real HP elite, SC sulit. Ada di sini tulisannya. Iya ada ya. Wah, saya tidak mau padahal yang lucunya lagi adalah kalau lu cek Samsung Care ya websitenya ya. Nih lu buka kok kuat gitu kan. Yang tidak mencakup tuh satu, kehilangan smartphone ya, jelas lah gitu kan. Jelas. Apa yang benerin? 2, pencurian smartphone ya, itu bisa debatin lah ya, Yeah. pencurian lah gitu kan. 3, perangkat yang telah dimodifikasi dan dalam hal software dan hardware. Di sini tuh nggak ada tulisan kayak badannya rusak dan segala macem gitu. Iya. Apalagi nggak nyambung tuh, badannya rusak padahal layarnya yang pengen diganti. Iya, dan harusnya layarnya itu bukan rusak karena human error. Oh iya. Harusnya memang karena ya dari build quality-nya. Iya, build quality-nya kan lu kan bisa lihat juga isu-isunya kan yang update software tiba-tiba ada cyberlight kan sedih banget Iya, gitu. dan itu nggak cuma 1-2 orang loh. Iya, jadi tolonglah Samsung Iya, ya. jadi mungkin nih resolusi Samsung nih harusnya selain bikin handphone baru Iya. ya ini. Iya lah, udahlah. Hentikanlah kalian cuci tangan dengan gadgetin, ya udah nggak usah lah Iya. gitu. Jangan coba juga minta kita ya, walaupun nggak bakal. Nggak bakal. Kita tidak sebesar itu gitu. Iya, benar. Jangan cuci tangan ke kawel-kawel lah Iya. gitu ya. Tunjukkan saja nih kita kerja bener, udah gitu. Betul, iya. Sayang banget soalnya. Ya, Gitu. apalagi handphone yang premium, cowok. Oh iya, premium, Samsung premium. Udah belain sama Aldi loh di kontennya, silahkan lihat. Ya. Premium. Jadi tolong dong. Gimana gua mau beli? Ya udahlah ya gitu. Masuk aja kita ke segmen baru dan ke segmen yang masih baru, yaitu Pacul of the Week. Pacul of the Week. Alright. Alright. Ini bacain kan nih yang Juli. Ya, gue baca dulu dari komen si Ahmad Roni dulu. Yoi, Ahmad Roni bilang Samsung tetap di hati apalagi udah tanah air. Wah. Apakah Anda Mas Ahmad Roni setelah nonton video ini masih cinta sama Samsung? Iya, masih tahan sama respon esainya. Iya, masa dia kalah sih sama yang diganti X3 Pro diganti ke iPhone? Oh. Kalah loh. Bener tuh. Sama HP-HP yang katanya tidak premium loh. Masa kalah gimana sih? Terus ada lagi nih dari ini Vasco. Tadi hampir 2 dolar anjir baru menit pertama. Melek lagi. Itu video kemarin ya. Video kemarin. Iya, gara-gara video. Gue masih sebel sampai hari ini dan ternyata tweetnya orang marah-marah masih ada sampai hari ini. Bisa lu cek. Boleh. Gitu ya. Nah, baru nih agak serius nih dari bot nih. Saran HP budget di bawah 3 juta, Bang. Alright, handphone 3 juta menurut gua gampang banget. Cuman 2 pilihan yang terbaik menurut gua untuk saat ini. Wah, apaan? Pertama Teknopova, Oh, iya. yang 8 GB kalau pengen main game gitu G99 udah bagus ya. Cuman ya kalian ngerti konsekuensi beli Teknopova saat ini apa? Gue merekomendasi tapi memperingati. Jadi gak cebur banget Ya ya. tapi bagus sebenarnya buat lu cari main game. Tapi kalau lu mau cari yang lebih aman dan juga speknya itu lebih ke casual bukan ke gaming aja, pakai si Realme 10. Oh iya, Realme. Realme 10 yang 4G ya, jangan yang 8 GB. Iya, yang 4G tuh gua rasa tuh nilai yang sebenarnya kayaknya buset nih ini beneran gak sih harga segini gitu. Iya, lumayan menurut gue bang for the buck menurut gua Iya. ya. Untuk Aldi ya, tapi boleh loh, boleh dengerin karena lu jangan meragukan kemampuan Aldi dalam ngasih rekomendasi. Dia udah berapa tahun nih review, kampret juga lo. Nah, ngomongin soal Aldi tadi, ini pertanyaan terakhir dari Mas Julian nih. I love you Aldi. Julian, lu tuh kalau kata saya hidup akhir tahun ya, coba nih lu konsul lah gitu. Gue sih nggak ada homofobiknya gitu ya, udah. Cuman kalau lu begitu DM aja langsung gitu. Ngeri
maksudnya daripada emaknya bapaknya lihat kan, wah anak gue nih. Gak ada yang tahu kan. Gitu ya Mas Julian ya. Aduh, ya udah itu buat seru-seruan aja gitu ya. No hard feeling lah. Ya, jadi buat kalian juga yang pengen komennya dibaca, jangan lupa aja komen di setiap Bego Teknologi setiap minggunya ya. Iya. Siapa tahu komen kalian kita bacain di minggu depan. yang menarik akan cobain lah. Kalau bisa nyeleneh cuman masuk akal. Iya, boleh nyeleneh, boleh serius ya, ntar kita jawabin. Oke. Iya. Tapi ya udahlah untuk Bego Teknologi minggu kita kali ini, dan minggu depan udah mulai tahun baru. Jadi selamat tahun baru buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk bakar-bakar, untuk ngeliatin petasan, jangan di rumah aja. Kalau di rumah ya jangan nonton bokep. Kenapa lu? Apa-apa. Oh, rencana lu ya. Jadi mungkin itu aja. Di sini ada gua Adi, sebelah gua ada Gary, di belakang kamera ada si Adira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi. Bye bye.